wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka khatib menasihati khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari terus kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, jabatan, bahkan keluarga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memisahkan antara jasad dan ruh kita, dan kita sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam barzakh, maka semua itu akan kembali dan tidak menemani kita. Yang hanya menemani kita adalah amal perbuatan kita dari sejak kita akil baligh sampai Allah mewafatkan kita. Imma khairan wa imma su'an. Apakah amal tersebut baik? Apakah amal tersebut buruk? Itulah yang akan menemani kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita untuk terus melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah memisahkan antara jasad dan ruh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Waspadalah, hati-hatilah, takutlah, sehingga persiapkan diri dengan baik. Dengan apa? Yauman, suatu hari. Turja'una ilallah, kalian semua, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri balasan setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap jiwa, yaitu di hari itu, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi dan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ayat 223 dalam surah yang sama, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian semua, kita semua akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu adalah hari akhir. Tapi untuk menuju hari akhir dan gerbang hari akhir untuk masing-masing kita adalah kematian. Bermacam-macam Allah takdirkan kematian seseorang. Ada yang diawali dengan sakit, ataupun bahkan di akhir-akhir tanda-tanda hari kiamat adalah adanya meninggal secara mendadak. Fuj'atul maut. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya di akhir nanti atau salah satu tanda hari kiamat adalah timbulnya kematian yang mendadak. Tetapi mari kita ketahui bahwasanya qala Ibnu Al-Katsir wal Imam As-Sa'di, bahwasanya mereka berkata annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, bahwasanya barang siapa yang membiasakan diri ketika hidup dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan diwafatkan seperti kebiasaannya tersebut. Kalau orang membiasakan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin Allah akan wafatkan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan orang yang membiasakan diri dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak yang kita ketahui, kita dengar, kita saksikan bahwasanya orang meninggal dalam kebiasaannya, orang meninggal dalam kemaksiatannya, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Maka kita yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kita harus membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'widut ta'at, al-ansyita al-yaumiyah, kegiatan aktivitas sehari-hari kita adalah ta'widut ta'at, membiasakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan salat, baik dengan tilawah, baik dengan sedekah, baik dengan menjaga tutur kata, yang jelas kita berkomitmen untuk membiasakan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena at-ta'atu tuwallidu ta'atan ukhra. Ketaatan itu akan melahirkan ketaatan selanjutnya. Begitu juga al-ma'siyatu tuwallidu ma'siyatan ukhra. Kemaksiatan itu biasanya akan melahirkan kemaksiatan yang selanjutnya. Bagaimana dusta, sebagaimana dusta dan kebohongan, dia akan melahirkan kebohongan dan dusta selanjutnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Selain orang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Sa'di, bahwasanya dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan dia. Berapa banyak orang yang membiasakan dirinya tilawatul Quran, Allah wafatkan dia ketika membaca Al-Quran. Berapa banyak orang yang menjaga solatnya, kemudian Allah wafatkan dalam solatnya.
Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran kepada kita semuanya sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara." Jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ia biasa lakukan ketika dia mukim, tidak dalam perjalanan atau dalam keadaan sehat. Orang yang membiasakan diri salat qabliyah atau ba'diyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, kemudian dia tidak bisa melakukan qabliyah, maka karena kebiasaan dia melakukan qabliyah, maka dia akan mendapatkan ganjaran salat qabliyah. Begitu juga orang yang dalam perjalanan, yang membiasakan diri dengan tilawatul Quran, infak sedekah atau salat, kemudian dia tidak bisa karena dalam perjalanan tersebut untuk melaksanakan salat, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita ambil pemahaman terbalik dari hadis ini dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang membiasakan diri dengan kemaksiatan, kemudian Allah uji dia dengan sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak bisa melaksanakan kemaksiatan tersebut, na'udzubillah, bisa-bisa dia akan mendapatkan dosa sebagaimana kebiasaan dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dan rahmati dia. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, sudah apa lagi yang dicari? Dia sudah harus istiqomah, harus ajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena kematian tersebut tiba-tiba akan Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita semuanya. Apakah dia sebelum umur 40 tahun, atau setelah 40 tahun, atau setelah 50 tahun, atau setelah 60 tahun dan lain sebagainya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang pikun, tapi sebelumnya dia membiasakan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi selama pikunnya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan yang ia kerjakan ketika dia sehat. Dan bukti yang sangat nyata, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling minimal dan bukti nyata kita adalah kita menegakkan salat yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum, yani al-kuffar wan nifaq wal munafiqin as-shalah." Perjanjian antara kami orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik adalah tentang salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, bahkan meremehkan tentang wajibnya salat, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang kafir. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita jaga salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita komitmen untuk menjaga ini, karena insya Allah dengan menjaga, menegakkan waktu salat yang benar,
Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita semuanya di urusan-urusan yang lain. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sholatnya bolong-bolong, mari kita serius. Yang masih sholatnya 3 waktu, seriuskan yang 3 waktu tersebut. Khusyuk, insya Allah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, mari kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita masing-masing. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan para mujahidin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Karena menurut laporan, ternyata banyak orang-orang yang seperti berjubah putih yang ikut berperang. Junudun lam tarauha, tidak kena senjata Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan bala tentaranya kepada mereka. Allah kuatkan hatinya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka dan Masjidil Aqsa terbebas dari cengkraman kaum Bani Israel. Amin ya rabbal alamin. 2 masjid pertama yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Mekah. Yang kedua adalah Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa. Dan Al-Aqsa ini adalah masjid kita umat Islam yang ketiga. Karena sholat di dalamnya Allah berikan ganjaran 500 kali lipat. Subhanallah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat.
Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gazzah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'daddin. Allahumma mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha